Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Ismawan, NPP 300862, asal pendaftaran Jawa Timur, kelas E4, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja. Tapi sebelum memasuki penilaian kinerja, alangkah baiknya kita bahas dulu konsep kinerja itu sendiri. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai, maka tujuan badan yang kemungkinan besar akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Definisi kinerja di atas menjelaskan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada di suatu organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi, kinerja pegawai tidak dapat dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Suatu kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan menghambat berjalannya suatu pencapaian kinerja yang maksimal. Faktor tersebut meliputi faktor yang berasal dari inter atau dari dalam maupun ekster ataupun yang dari luar. Menilai suatu kinerja apakah sudah berjalan dengan apa yang sudah direncanakan, perlu diadakan suatu evaluasi kinerja sebagaimana yang dikemukakan oleh Andrew Sikula. Evaluasi kinerja adalah penilaian merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa objek, orang ataupun sesuatu barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja yaitu yang pertama, kemampuan mereka, yang kedua, motivasi, yang ketiga, dukungan yang diterima, empat, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan lima, hubungan mereka dengan organisasi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja atau output individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi. Menurut Mangkunegara menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain yaitu A. Faktor kemampuan. Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan realita atau pendidikan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Yang kedua, faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. Mangkunegara berpendapat bahwa ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja. Motif berprestasi dengan pencapaian kerja, motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan
atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kinerja dengan predikat terpuji. Selanjutnya, 6 karakteristik dari seseorang yang memiliki motif kinerja yang tinggi, yaitu yang pertama, memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang kedua, berani mengambil risiko. Yang ketiga, memiliki tujuan yang realistis. Yang keempat, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuannya. Yang kelima, memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukan. Yang keenam, mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. Menurut Gibson, ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja. Yang pertama, faktor individu. Kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial, dan demografi seseorang. Yang kedua, faktor psikologis. Antara lain persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja. Yang terakhir, faktor organisasi, yang terdiri atas struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan atau reward system. Menurut Koppelman, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah individual karakteristik organisasi, dan karakteristik kerja. Lebih lanjut, oleh Koppelman dijelaskan bahwa kinerja selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga sangat tergantung dari karakteristik individu seperti kemampuan, pengetahuan, keterampilan, motivasi, norma, dan nilai. Dalam kaitannya dengan konsep kinerja, terlihat bahwa karakteristik individu seperti kepribadian, umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, suku bangsa, keadilan sosial ekonomi, pengalaman terhadap keadaan yang lalu akan menentukan perilaku kerja dan produktivitas kerja, baik individu maupun organisasi, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kepuasan bagi pelanggan atau pasien. Karakteristik individu selain dipengaruhi oleh lingkungan juga dipengaruhi oleh 1. Karakteristik organisasi seperti reward, seleksi dan pelatihan, struktur organisasi, visi dan misi organisasi, serta kepemimpinan. Yang kedua, karakteristik pekerjaan seperti deskripsi pekerjaan, desain pekerjaan, dan jadwal kerja. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu penilaian kinerja. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Melalui penilaian tersebut, maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Menurut Bambang Wahyudi, penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja atau jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya. Proses penilaian kinerja memiliki beberapa proses yang harus dilakukan. Memang seharusnya kegiatan yang satu ini dilakukan secara terus-menerus agar mengetahui tingkat produktivitas dari karyawan. Berikut ini adalah proses dalam penilaian kinerja. Yang pertama, analisis kinerja. Langkah analisis pekerjaan ini dimulai dengan menganalisa jabatan. Analisis pekerjaan akan lebih mudah untuk mengetahui jabatan atau posisi dari karyawan. Jadi, mereka juga akan lebih mudah saat menjelaskan seperti apa pekerjaannya, tanggung jawab apa saja yang dimiliki, serta seperti apa kondisinya saat bekerja. Proses analisis pekerjaan penting sekali karena bisa menjadi dasar dari penetapan standar dan evaluasi. Selain itu, bisa diketahui seperti apa pemahaman dari karyawan mengenai tugas pekerjaannya, serta tanggung jawab yang dimilikinya. Yang kedua, sistem penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja sebenarnya memiliki 4 metode yang perlu diterapkan. Pertama adalah metode behavioral appraisal system atau penilaian kinerja yang fokus pada penilaian tingkah laku. Kemudian ada metode personal appraisal system, yaitu penilaian kinerja yang fokus pada sifat individu karyawannya. Ketiga ada result oriented appraisal system, yaitu penilaian kinerja yang hanya melihat hasil pekerjaannya. Terakhir ada metode contingency appraisal system, yaitu penilaian kinerja atas kombinasi beberapa hal
mulai dari tingkah laku, sifat, dan hasil kerjanya. Dari keempat metode penilaian kinerja tersebut, perusahaan bisa menggunakan beberapa di antaranya untuk mengevaluasi serta mengukur hasil kinerja dari para karyawannya. Yang ketiga, standar kinerja. Proses penilaian kinerja selanjutnya yaitu dilihat dari standar kinerja. Hal yang satu ini digunakan untuk membandingkan hasil kerja dengan standar yang sudah ditentukan oleh organisasi. Hasil dari pembandingan tersebut bisa membuat perusahaan mengetahui seperti apa kinerja dan produktivitas dari para karyawannya. Perbandingan standar kinerja ini akan memberikan gambaran jelas apakah karyawan telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau belum. Namun, standar yang diberikan haruslah dibuat secara spesifik, realistis, terukur, dan mudah dipahami. Jika perusahaan menggunakan standar yang terlalu tinggi, maka tentunya bisa membuat karyawan merasa kesulitan untuk memenuhi standar tersebut. Tujuan penilaian kinerja dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development. Yang bersifat evaluation harus menyelesaikan: 1. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. Yang kedua, hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision. Yang ketiga, hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi. Sedangkan yang bersifat development, penilai harus menyelesaikan: 1. Prestasi real yang telah dicapai oleh individu tersebut. Yang kedua, kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja. Yang ketiga, prestasi-prestasi yang dikembangkan. Manfaat penilaian kinerja. Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan, kebijakan organisasi ataupun secara terperinci. Manfaat penilaian kinerja bagi organisasi adalah: 1. Penyesuaian kompensasi. Yang kedua, perbaikan kinerja. Yang ketiga, kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan atau pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja selanjutnya. Yang kelima, untuk kepentingan penelitian pegawai. Dan yang terakhir, membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.